Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat FKUI, selamat datang jumpa kembali di podcast FKUI. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang imunisasi dan vaksinasi bersama Dr. Tin Febiani, Magister of Science, spesialis penyakit anak. Beliau adalah dosen Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia dan juga dokter Rumah Sakit UII dan CIH. Nah, mari kita bersama Dr. Tin. Bagaimana kabarnya Dr. Tin saat ini? Alhamdulillah sehat. Senang sekali berjumpa dengan Dr. Tin. Ya, ini dok, pembahasan yang sangat penting sekali ya tentang imunisasi dan vaksinasi. Nah, apa itu dok imunisasi dan vaksinasi dan apa bedanya ya dok? Ya, kebanyakan masyarakat masih menganggap imunisasi sama vaksinasi itu sama. Sebenarnya vaksinasi itu bagian dari imunisasi. Gitu. Jadi imunisasi itu usaha atau proses untuk menumbuhkan daya tahan tubuh terhadap penyakit tertentu. Dan imunisasi itu ada dua macam, imunisasi aktif dan imunisasi pasif. Nah, vaksinasi itu masuk dalam imunisasi aktif. Karena kita memasukkan vaksin ke dalam tubuh manusia, kemudian tubuh merespon dengan membentuk antibodi. Nah, itu vaksinasi. Sedangkan yang imunisasi yang pasif itu kita memasukkan sudah dalam bentuk antibodi ke dalam tubuh manusia. Nah, sehingga dia punya kekebalan terhadap penyakit tertentu. Nah, itu perbedaannya. Jadi mau dibilang berbeda ya memang berbeda, tapi kalau mau dibilang sama ya memang vaksinasi itu bagian dari imunisasi. Gitu. Ya, jadi sangat penting sekali ya dok. Itu kalau pentingnya imunisasi bagi masyarakat sekitar itu sangat bermanfaat sekali ya dok ya. Nah, itu bagaimana penjelasannya dok agar dianjurkan untuk imunisasi? Ya, jadi memang pemerintah sudah memberikan program. Jadi namanya PPI, pengembangan program imunisasi. Nah, itu alhamdulillah setiap tahun dalam 10 tahun terakhir ini pemerintah sudah memasukkan jenis vaksin yang baru ke dalam pengembangan program PPI itu tadi. Nah, yang terakhir kemarin pemerintah memasukkan pneumococcus, PCV sama rotavirus. Yang terbaru. Jadi itu sudah masuk dalam jadwal vaksinasi yang wajib. Nah, maksudnya vaksinasi wajib itu vaksinasi yang sudah menjadi program pemerintah. Seperti itu. Jadi kenapa kok pemerintah melakukan itu? Ya karena memang ketika satu kelompok masyarakat itu tercover imunisasinya lebih, jadi target pemerintah itu coveragenya di atas 95%. Jadi kalau dalam satu masyarakat itu coverage imunisasinya lebih dari 95%, maka masyarakat yang ada di situ sudah terlindung terhadap penyakit yang disesuaikan dengan vaksin yang diberikan. Jadi misalnya seperti PCV, berarti dia mencegah penyakit pneumonia karena bakteri pneumococcus. Nah, harapannya balita yang ada di lingkungan itu, wilayah itu, ketika coverage imunisasinya di atas 95%, maka balita yang ada di situ terlindungi terhadap penyakit pneumonia. Contohnya seperti itu. Jadi melindungi semuanya gitu ya. Istilahnya herd immunity atau kekebalan komunitas. Komunitas. Jadi ketika tadi kan targetnya 95%, berarti kan ada 5% yang enggak imunisasi. Itu masih oke, maksudnya masih terlindungi karena 95%-nya sudah vaksin. Tapi kalau kurang dari 95%, misalnya 50%, jadi kemungkinan balita yang ada di masyarakat wilayah tertentu itu dia masih mungkin terkena pneumonia, dan yang vaksin saja yang dia
tidak terkena karena dia sudah punya daya tahan tubuh. Nah, itu istilah herd immunity atau imunitas kelompok. Ya. Jadi sangat penting sekali ya, Dok. Sayangnya ini, Dok, masih ada beberapa yang mitos tentang imunisasi gitu ya, Dok. Itu apa itu? Bagaimana pandangnya? Mitos terkait ya, imunisasi kok ini ya, ada yang setuju atau enggak? Pro dan kontra ya. Memang masyarakat kita masih ada yang tidak mau anaknya divaksinasi. Jadi saya sendiri pernah punya pengalaman di rumah sakit, orang tuanya untuk status pendidikannya bagus, S2, S3 bahkan gitu. Tetapi ketika saya tanya riwayat imunisasi anaknya, oh enggak dong, saya termasuk yang enggak mau melakukan imunisasi pada anak saya, gitu. Karena saya punya pendapat sendiri, gitu. Selama anak saya sehat dan baik, mendapatkan gizi cukup, maka tidak perlu dia imunisasi. Dia menyampaikan seperti itu. Ada. Jadi bukan, sebenarnya banyak faktor ya, tidak hanya terkait latar belakang pendidikan orang tua, tetapi mungkin faktor agama juga masih ada, faktor terkait mispersepsi. Jadi kesalahan dalam mendapatkan informasi itu juga ada, entah terkait dengan halal haram ya, ada kandungan zat yang haram, misalnya komponen babi. Tetapi ya alhamdulillah pemerintah sudah memberikan label halal pada beberapa jenis vaksin yang memang ketika di akhir proses itu tidak didapatkan lagi zat tersebut, karena memang ada 1-2 jenis vaksin yang dia pakai katalisatornya itu dari unsur babi, tapi di hasil akhirnya itu tidak ditemukan lagi. Katalisator itu kan fungsinya untuk mempercepat proses. Jadi dia tidak masuk di hasil akhir itu tidak ditemukan lagi. Jadi ketika proses itu sudah berjalan dalam pembentukan vaksin, maka di akhir katalisator tadi tidak ditemukan. Jadi kalau dari MUI sudah menyatakan bahwa memang dia tidak mengandung komponen babi, jadi halal gitu ya, bisa digunakan. Ya, alhamdulillah. Ya, selanjutnya untuk jenis-jenis vaksin, Dok, sama jadwal vaksin itu ya kalau bisa jangan sampai ketinggalan ya agar tetap sehat gitu. Baik, ya, benar. Jadi memang mungkin bagi ibu muda ya atau yang baru punya baby, biasanya di rumah sakit itu mulai mengenal, harus kontrol untuk imunisasi tiap bulan gitu. Dok, ini sampai kapan sih bayi saya harus imunisasi tiap bulan, harus ke rumah sakit gitu. Nah, jadi memang program pemerintah itu sesuai yang ada di buku pink ya, buku untuk kesehatan ibu anak itu yang dari Kemenkes sudah menyampaikan pada tiap balita, dan sejak ibu hamil itu sudah mendapatkan buku itu. Di situ sudah ada jadwal. Jadi untuk pertama kali bayi itu lahir dapat hepatitis B, hepatitis B segera setelah bayi lahir. Kemudian setelah itu mendapatkan polio ketika bayi itu pulang. Nah, polio ini adalah polio yang diteteskan, polio oral. Jadi memang ada 2 jenis. Nah, kebetulan FKUI ada di Jogja ya. Jadi Jogja itu tidak ada polio oral, adanya inactivated polio vaksin, IPV. Ya, bukan OPV tapi IPV. IPV dimulai setelah usia 2 bulan, biasanya bareng dengan DPT. Gitu. Nah, kalau yang di luar Jogja biasanya OPV dimulai ketika bayi itu pulang, kemudian usia 1 bulan, baru kemudian dapat di 2, 3, 4 bareng dengan DPT. Dan itu diteteskan. Tapi kalau di Jogja, setelah hepatitis B yang pertama, dapat polionya setelah usia 2 bulan. Nah, sebelum itu dapat BCG.
BCG itu bisa BCG mencegah ini ya, penyakit flek atau tuberkulosis. Itu sejak usia 1 sampai 3. Jadi tidak boleh, harus hati-hati kita memberikan informasi kepada orang tua agar membawa anaknya sebelum usia 3 bulan untuk BCG, karena setelah usia 3 bulan bayi harus dilakukan tes mantok untuk memastikan apakah bayi sudah terinfeksi atau belum. Nah, jadi tadi ya hepatitis yang ke-0 waktu bayi itu lahir, kemudian BCG, kemudian 2, 3, 4 bulan, usia 2, 3, 4 bulan itu DPT, polio, hepatitis B, hemophilus influenza B, sama tadi rota ya. Sekarang kan sudah ada rota. Rota itu mencegah diare. Mencegah diare. Jadi DPT itu sediaan yang ada di Puskesmas namanya Pentabio. Pentabio. Jadi DPT, hepatitis B, sama hemophilus influenza B. Nah, terus polionya sendiri. Jadi IPV namanya, Inactivated Polio Vaccine. Betul. Nah, rotanya itu diminum. Bukan disuntik. Rotanya diminum. Diminumnya dapat 5 tetes di usia 2, 3, 4 bareng dengan Pentabio tadi. Ya. Terus satu lagi program yang baru yaitu PCV. Yang pneumokokus mencegah pneumonia. Itu diberikan 3 kali di usia 2 bulan, 3 bulan, dan 1 tahun. Ya, itu. Semuanya ya. Ya. Satu lagi di usia 9 bulan itu ada MR. MR itu measles dan rubella. Jadi measles itu campak, rubella itu infeksi virus yang dia bisa memberikan dampak kecacatan ketika mengenai ibu yang sedang hamil. Makanya itu penting sekali diberikan ke anak-anak balita, karena biasanya yang terkena rubella itu anak-anak. Sedangkan ketika dia berinteraksi dengan ibu yang hamil, maka takutnya akan memberikan dampak kepada janin bagi ibu yang sedang hamil. Nah, itu program sampai 1 tahun, habis itu booster di usia 18 bulan. 18 bulan itu ada MR sama DPT. Yang keempat. DPT yang keempat. Ya, mungkin itu program imunisasi dasar yang sudah dicanangkan oleh Kementerian Kesehatan. Sangat penting sekali ya, dan sangat lengkap sekali ya, Dok ya. Nah, ini Dok, untuk pesan penting untuk mendukung imunisasi itu ya, apa pesannya Dokter Tim? Iya. Jadi keluarga atau ya sanak saudara kita, kalau bisa kita ingatkan ya, ketika ada seorang anak yang tidak melakukan imunisasi. Karena apa? 1-2 minggu kemarin ada kejadian polio. Jadi kita menemukan kasus ya, 1 kasus polio itu sudah KLB. Jadi di daerah Klaten. Jadi masuknya dia perbatasan Jogja. Jadi di daerah Manis Renggo. Itu akhirnya pemerintah harus menurunkan pencegahan agar virus polio tadi tidak menyebar ke lingkungan tersebut. Jadi DIY terutama Sleman, kemudian Jawa Tengah juga ikut mendapatkan program untuk pemberian imunisasi vaksin polio tanpa melihat status imunisasi anak. Jadi misalnya 1 minggu yang lalu sudah dapat vaksin DPT polio, ketika dia dikumpulkan untuk mendapatkan ORI namanya, nah itu juga dia harus mendapatkan lagi. Jadi tidak semua tidak melihat status imunisasinya, semua harus dapat, termasuk wilayah Jawa Timur sama Madura. Madura juga. Itu terakhir dari Kementerian Kesehatan diperintahkan kepada dinas provinsi terkait. Jadi Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur, Madura. Termasuk Madura.
polio. Nah itu. Jadi penting sekali tadi yang terkait dengan herd immunity tadi. Jadi ketika sebenarnya Indonesia itu sudah dicanangkan bebas polio sejak lebih dari 10 tahun. Yang lalu, Tidak ada kasus polio. Terakhir itu tahun 90-an itu di Jawa Barat. Jawa Barat. Waktu itu di Jawa Barat ada kasus karena dia kerja di Saudi Arabia. Waktu itu ditemukan satu kasus polio itu tahun 90-an. Nah, setelah itu sudah tidak ada sama sekali sampai akhirnya ya kemarin kita menemukan kasus itu dan ternyata memang keluarganya tidak mengikuti program imunisasi dari pemerintah. Sehingga salah satu anaknya itu terkena polio. Jadi demam 3 hari, kemudian ekstremitas atau kaki kedua kakinya lumpuh layu. Nah, polio itu lumpuh layu dan itu seumur hidup. Ya Allah. Jadi itu kenapa pemerintah memasukkan banyak sekali jenis, karena satu vaksin itu hanya bisa mencegah satu penyakit. Gitu. Jadi bukan satu vaksin untuk seluruh penyakit nih. Karena kan jenisnya banyak. DPT aja. Difteri, pertussis, tetanus. Itu baru DPT. Nah, ada hepatitis B, ada Haemophilus influenza B, pneumococcus. Makanya kenapa kok banyak sekali? Ya karena pemerintah ingin agar balita saya bicara terkait dengan vaksin di anak, maka balita itu bebas dari penyakit-penyakit yang membahayakan. Ya tadi cacat seumur hidup atau bahkan menyebabkan kematian. Ya, kematian nomor 2 untuk balita itu masih di pneumonia di Indonesia. Makanya ada vaksin pneumococcus. Jadi walaupun mungkin kalau masyarakat mau membandingkan ya, jadi kalau kita vaksin di rumah sakit sama vaksin di puskesmas, kalau di puskesmas gratis, ketika dia vaksin di rumah sakit swasta, dia harus bayar kurang lebih 800 sampai 1 juta untuk 1 kali vaksin untuk pneumococcus. Nah itu jadi jadi walaupun vaksinnya itu mahal, pemerintah itu mau mengcover itu agar anak-anak di Indonesia itu bebas dari pneumonia. Sangat mendukung sekali kesehatan ini ya Dok ya. Ya. Ada pesan lagi Dok untuk yang terakhir mungkin? Penting sekali terkait dengan yang tadi ya pro kontra ya. Jadi yang memang punya pendapat untuk tidak memberikan vaksinasi seperti itu, kita kembali ada pada satu ayat dalam Al-Quran itu menyebutkan ketika kamu memiliki perbedaan pendapat pada suatu hal gitu, maka kembalikanlah kepada Quran dan hadis, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul gitu ya. Jadi Quran itu kan diturunkan oleh Allah kepada umat Islam. Dan hadis itu dari Rasulullah sendiri sumbernya gitu. Jadi kalau kita kembali kepada Quran dan hadis, insya Allah nanti akan ada jawabannya. Jadi tapi kalau kita misalnya saya latar belakang pendidikannya kedokteran, saya nggak ngerti nih ilmu tentang Al-Quran atau hadis gitu. Ya kita harus bertanya pada ahlinya. Yang ahlinya. Mungkin itu saja. Ya, baik. Terima kasih sekali Dr. Tin sudah menjelaskan tentang imunisasi dan vaksin yang materi yang sangat penting sekali untuk masyarakat kita. Nah, kita jumpa kembali di episode berikutnya insya Allah. Dari saya mohon maaf. Sampai jumpa. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.